Terbukanya keran kebebasan di era digital dan informasi ini seperti menjadi pedang bermata dua bagi umat Islam. Di satu sisi dakwah Islam dapat lebih kreatif dan inovatif. Konten-konten Islam dapat dengan mudah diakses oleh mereka yang haus ilmu dan kebenaran. Sementara itu, lembaga pendidikan Islam dan kajian-kajian keislaman bermunculan bak cendawan di musim hujan. Tentu suatu hal yang patut diapresiasi dan disyukuri, sehingga umat Islam Indonesia semakin cerdas dan tercerahkan. Sedangkan di sisi lain tumbuh pula berbagai jamur racun dalam bentuk aliran dan paham keagamaan yang merusak, serta mengancam kerukunan umat, bahkan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan memanfaatkan celah kebebasan dan hak asasi manusia, mereka menista Islam dan menodai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Fenomena aliran sesat ini ibarat puncak gunung es yang tak terlihat selalu lebih besar dari yang kelihatan. Menurut data dari Aliansi Umat Islam ALUMI, jumlah aliran sesat yang mengatasnamakan Islam yang muncul di Indonesia sejak tahun 1980-an sampai 2006 saja jumlahnya mencapai 250 aliran. Persoalan ini seperti bom waktu yang jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin akan meledak di kemudian hari. Ujungnya, perang saudara di depan mata. Dan seperti biasa, dengan berbagai dalih dan retorika, pemerintah selalu seperti gagap jika berurusan dengan persoalan aliran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Rasulullah SAW baru saja wafat. Kesedihan umat Islam belum lama hilang. Tapi tidak bagi setan. Misi menyesatkan manusia tidak perlu menunggu lama. Tercatat beberapa nama orang yang mengaku nabi sepeninggal Rasulullah SAW. Mereka adalah Musailimah Al-Kazab, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi At-Tamimi, Sajah binti Al-Harith, dan Aswad Al-Unsi. Melihat Islam dilecehkan oleh para nabi palsu tersebut, Khalifah Abu Bakar yang baru saja menggantikan kepemimpinan Rasul tidak tinggal diam. Khalifah yang biasanya terkenal lembut ini menjadi lebih tegas dari siapapun saat itu. Bahkan beliau berkata, "Demi Allah, saya akan perangi mereka seandainya mereka menolak membayar zakat yang dulu mereka membayarnya kepada Nabi." Sebagian dari para nabi palsu dan pengikutnya ini berhasil disadarkan sehingga kembali ke pangkuan Islam seperti Tulaihah. Sedangkan ada juga yang terus melakukan perlawanan seperti Musailamah Al-Kazab yang akhirnya tewas di pertempuran Yamamah. Benih-benih penyebaran paham sesat juga mulai tampak di akhir masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Sekelompok orang mulai melakukan pembangkangan terhadap Khalifah. Mereka menuding Khalifah Utsman bin Affan telah berlaku tidak adil. Dan yang lebih keji lagi, mereka akhirnya membunuh Khalifah Utsman bin Affan yang saat itu sedang membaca Al-Quran. Menantu dari Rasulullah SAW ini gugur di tangan para pembangkang. Bibit pembangkangan ini semakin menyeruak ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan masa Khalifah keempat ini lebih banyak tersita untuk mengurusi internal kaum muslimin yang saat itu dilanda konflik. Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam menginginkan agar Khalifah Ali segera menegakkan hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Sedangkan sang khalifah sendiri lebih memprioritaskan mewujudkan kestabilan politik, baru kemudian menegakkan hukum terhadap orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman bin Affan. Tidak puas dengan kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sekelompok pembangkang akhirnya keluar dari barisan Ali. Mereka menyalahkan Sayyidina Ali karena mau berunding dengan pihak Muawiyah. Mereka bahkan menuding Khalifah Ali telah melenceng dari kitabullah.
dan puncaknya mereka merencanakan pembunuhan terhadap 3 orang sahabat utama yang berperan penting dalam perundingan tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As radhiyallahu anhum. Khalifah Ali berhasil mereka bunuh, sedangkan Muawiyah dan Amr bin As lolos dari pembunuhan tersebut. Kelompok ini kemudian dikenal dalam sejarah Islam dengan Khawarij, yang artinya keluar atau membangkang. Paham yang semula politis ini kemudian berkembang menjadi paham akidah dan fikih. Dalam bidang akidah, mereka teramat gampang mengkafirkan. Para penguasa yang menurut mereka tidak sejalan dengan mereka langsung dianggap kafir. Bahkan para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum tak luput dari vonis kafir mereka. Mereka hanya memahami ayat-ayat Al-Quran dari kulitnya. Tampilan mereka terlihat seperti orang soleh, mengamalkan sunnah-sunnah yang tampak, mengaji mereka fasih, sholat mereka pun lama. Para ulama mengidentifikasi merekalah yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya. Kalian akan anggap remeh sholat kalian jika dibandingkan mereka. Demikian juga dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak merasuk ke hatinya. Mereka lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Hadits riwayat Bukhari. Sebagai reaksi atas penyimpangan sekte Khawarij, muncullah sekte lain yang bernama Murji'ah. Dalam bidang akidah, kelompok ini berlawanan secara diametral dengan Khawarij. Kelompok ini menganggap amal dan perbuatan bukan bagian dari iman. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah iman dari semua orang sama. Iman para alim ulama tak beda dengan iman para pencuri dan pelacur. Akibatnya, orang-orang yang telah kafir bisa saja dianggap masih beriman. Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai pemicu munculnya pemahaman yang menyimpang. Di antaranya adalah sikap ekstrim atau berlebihan dalam beragama. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 77. Sikap ekstrim atau berlebihan dalam beragama disebut juga ghulu. Ghulu berarti melampaui batas. Melampaui batas dalam agama artinya memposisikan suatu perkara dalam agama melebihi porsi yang seharusnya. Sebagai contoh adalah sikap ghulu atau berlebihan dalam memposisikan sahabat Nabi. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib misalnya. Ada kelompok yang menyebut Ali adalah manusia terbaik yang melebihi dari Rasulullah SAW dan menganggap malaikat Jibril telah salah memberikan wahyu. Inilah salah satu sikap ghulu yang menyebabkan pelakunya tersesat dari jalan yang lurus. Ada juga kelompok yang berlebihan dalam memaknai ibadah, seperti berlebihan dalam memaknai zikir yang katanya jika sudah mencapai puncaknya akan melebur dengan Rabbul Alamin atau menyatu dengan Tuhan. Sikap ghulu atau berlebihan seperti inilah yang dapat menghancurkan agama, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW. Janganlah kalian bersikap berlebihan dalam agama. Sesungguhnya yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian hanyalah sikap berlebihan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada kalanya kelompok sesat atau pemahaman yang menyimpang muncul karena reaksi terhadap suatu aliran yang menyimpang pula. Reaksi yang tidak terukur dan tidak didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah hanya akan menyebabkan tergelincir dari kebenaran. Akibatnya alih-alih mencerahkan, yang terjadi malah terjebak dalam penyimpangan serupa. Dan jelas umat Islam dilarang saling mengkafirkan umat Islam lainnya. Penyimpangan karena reaksi negatif terhadap kelompok lain menjadi penyebab lahirnya sekte Murji'ah. Kelompok ini meyakini iman bersifat stagnan, sehingga setiap orang mukmin sama imannya. Alim ulama dan pencuri memiliki iman yang sama. Pemahaman ini sebagai reaksi terhadap pemahaman sekte Khawarij yang mengatakan, begitu seorang melakukan dosa besar, maka imannya langsung lenyap dan divonis sebagai kafir.
Adanya kelompok-kelompok yang tidak senang umat Islam kuat dan jaya adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kelompok ini berupaya menggunakan berbagai macam cara untuk melemahkan kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan menyebarkan paham sesat di kalangan kaum muslimin, atau menanam orang-orang tertentu dengan tujuan melemahkan barisan kaum muslimin. Kemunculan paham sesat model ini dapat ditelusuri dari Abdullah bin Saba. Ia merupakan keturunan Yahudi yang berpura-pura Islam, kemudian menyebarkan pemahaman yang salah tentang Islam. Kelompok Yahudinya memiliki andil besar dalam pembunuhan Khalifah Umar dan Utsman bin Affan, memecah belah dan menyebarkan pemahaman yang menyesatkan di tengah barisan kaum muslimin. Pemahaman yang menyimpang juga dapat terjadi karena menggunakan pendekatan dan metode yang keliru dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Allah memang telah menganugerahkan akal kepada manusia, tetapi akal bukan segala-galanya dalam memahami Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran bukanlah permainan otak-atik akal. Penggunaan akal dan logika yang benar adalah yang mendekatkan kepada Allah, bukan sebaliknya. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 7. Masyarakat yang tidak peduli dengan agamanya akan bersikap apatis ketika ada pemahaman yang menyimpang. Masyarakat sudah tidak menjadi sensitif lagi. Ghirah dan semangat Islamnya tidak lagi menyala ketika agama Allah dilecehkan. Kita pantas khawatir, di zaman ini sosok ulama yang jadi panutan sudah mulai langka. Dan begitulah Allah mencabut ilmu, yaitu dengan menghilangnya ulama yang dapat dijadikan panutan, seperti yang disampaikan Rasulullah dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Di samping beberapa faktor yang dijelaskan tadi, munculnya aliran sesat bisa juga karena faktor politis. Artinya, ada kelompok-kelompok menyimpang yang diciptakan untuk menyokong agenda politik tertentu atau untuk mendukung gerakan politik tertentu, sehingga salah satu alasan kelompok ini tetap eksis adalah karena memang sengaja dipelihara untuk bisa dimanfaatkan oleh para politikus yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ada juga yang membuat ajaran aneh-aneh karena faktor ekonomi. Para elit sekte ini biasanya akan mengeksploitasi para jamaahnya secara finansial dengan berbagai modus. Ada dana hijrah, sedekah pengampunan, dan berbagai iuran lain yang tidak masuk akal yang dibuat hanya memperkaya elit sekte ini. Ada kalanya kemunculan paham sesat karena disebabkan oleh masalah sosial. Karena frustrasi dengan beban yang diderita, maka orang mengambil jalan pintas, mengambil pemahaman untuk bisa hidup layak. Dalam banyak kasus, seringkali orang terjebak aliran sesat karena tidak paham dengan aliran sesat. Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Dengan mengetahui ini, diharapkan kita dapat melakukan deteksi dini terhadap aliran sesat, sehingga kita ataupun keluarga kita dapat kita hindarkan dari pengaruh buruknya. Berikut 10 kriteria tersebut. Pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 atau rukun Islam yang 5. Rukun iman dan rukun Islam merupakan pilar dari bangunan Islam. Jika ada kelompok yang mengaku Islam tapi kemudian tidak menjadikan rukun iman dan Islam sebagai pilarnya atau membuat-buat pilar sendiri, maka ini merupakan salah satu pertanda aliran sesat yang wajib diwaspadai. Seperti sebuah kelompok yang meniadakan kewajiban sholat 5 waktu,
karena menganggap perjuangan dakwah di Indonesia disamakan dengan periode perjuangan dakwah Rasulullah ketika di Mekah yang belum ada perintah melaksanakan sholat. Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber yang menjadi way of life seorang Muslim. Menjadikan referensi lain sebagai jalan hidup, entah itu dari timur atau barat, maka sama saja sedang merintis jalan menuju kesesatan. Termasuk jika ada golongan yang mengaku bagian dari Islam, tapi memiliki kitab suci sendiri, maka kelompok ini jelas sesat dan menyimpang dari Islam. Ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Wahyu dari Allah kepada manusia selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Beliau adalah penghulu para nabi dan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala. Maka jika ada orang lain yang mengaku-ngaku menerima wahyu dari malaikat Jibril, maka dapat dipastikan kebohongannya. Keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW yang sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Allah sendiri telah menjamin akan menjaga Al-Quran dari pemalsuan. Setiap usaha untuk memalsukan Al-Quran maka akan dengan cepat diketahui. Kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Kaidah tafsir adalah tata cara tentang penjelasan Al-Quran. Contoh, jika suatu ayat di Al-Quran kurang jelas maknanya, maka dapat dicari penjelasannya di ayat yang lain atau di hadis Nabi Muhammad SAW. Penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas, maka akan mengada-ada dan ngawur. Contoh penafsiran ngawur adalah menafsirkan lafaz jibtu dan togut yang ada dalam surat An-Nisa ayat 51 dengan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan sapi betina yang disembelih Bani Israel adalah istri Rasulullah, Siti Aisyah. Padahal jibtu dan togut yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tukang sihir dan berhala. Hal ini karena kebencian terhadap dua sahabat utama tadi telah menutupi hati dan akal pelakunya. Keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat. Hadis merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam. Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari hadis, demikian sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 44. Ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia mulia pilihan Allah. Melecehkan atau merendahkan salah satunya sama saja dengan menganggap Allah tidak becus dalam memilih para nabi dan rasul. Kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang maksum atau terpelihara dari dosa. Beliau adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Setelah beliau tidak ada lagi nabi. Siapapun yang mengaku nabi setelah beliau, maka itu adalah dusta dan bagian dari mata rantai Dajjal. Allah Ta'ala berfirman, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Kesembilan, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak pergi ke Baitullah di Mekah, salat wajib tidak 5 waktu. Kesepuluh, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ini merupakan ciri yang hampir merata dalam setiap aliran sesat. Mereka selalu menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Semua orang di luar kelompoknya sesat dan kafir. Padahal Islam adalah agama indah,
Dilarang setiap umat Islam untuk mengkafirkan orang lain, apalagi sesama umat Islam. Dalam setiap sholat kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Doa memiliki fungsi dan kedudukan yang istimewa. Namun, apakah jalan yang lurus itu? Pengertian jalan yang lurus langsung Allah jelaskan dalam ayat berikutnya yang juga sering kita lantunkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sementara dalam ayat lain Allah menyebutkan siapa saja orang-orang yang telah diberi nikmat tersebut. Mereka adalah para nabi, rasul, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh dan siddiqin, atau orang-orang yang jujur. Mereka telah merasakan manisnya dan indahnya Islam dan iman. Mereka juga telah merasakan pengaruh Islam dan iman terhadap diri dan kehidupan mereka. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan Islam. Hanya jalan yang mereka tempuh yang lurus dan benar. Islam yang mereka jalankan adalah Islam yang sebenarnya. Mereka adalah suri teladan terbaik. Cara beragama mereka adalah satu-satunya cara yang benar dan lurus. Mereka mendengar lalu melaksanakan perintah Allah. Mereka beriman dan mengamalkan Islam. Mereka tidak berani menambah, mengurangi, memprotes, apalagi membangkang sebagian atau semua yang telah disyariatkan oleh Allah. Jalan yang lurus adalah bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Mereka-mereka yang Allah murkai karena mereka mempunyai syariat namun mereka merubah, menyembunyikan dan tidak melaksanakan syariat Allah yang tidak sesuai dengan selera dan akal mereka. Atau mereka beramal dan beribadah tanpa panduan dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Di akhir zaman ini, di berbagai belahan dunia tak terkecuali di negara kita, telah banyak bermunculan dan berkembang berbagai agama, aliran, ajaran, paham, dan pemikiran baru, baik yang mengatasnamakan Islam, padahal yang mereka ajarkan berbeda sama sekali dengan Islam. Untuk itu umat Islam perlu hati-hati dan waspada. Setiap komponen umat mulai dari pemimpin negara, pemimpin ormas dan para kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk menjaga anggotanya dari gempuran paham yang merusak tersebut. Virus-virus ini bisa sangat halus mendompleng kampanye hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Para pemegang kebijakan dan aparat hukum tentu punya kewajiban untuk menegakkan aturan yang telah dibuat agar konflik dan gesekan di akar rumput dapat dihindarkan, sehingga masyarakat awam tidak terus-menerus menjadi korban. Jika ada niat, caranya sangat mudah. Marilah kita teladani Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau. Panduan yang beliau tinggalkan untuk umatnya telah sangat lengkap dan lebih dari cukup. Semuanya tinggal berpulang kepada kita, mau jalan yang lurus ataukah jalan yang Allah murkai.